Engko bengi lakonono tirakat kaya sing wis tak ajarno, kata Krama Sengkono yang langsung saja menghilang dari pandangan Bima dan Maya. Gila kamu Bim, ucap Maya sambil beranjak pergi meninggalkan Bima. Tersenyum Bima tahu sebenarnya sepupunya itu juga sudah lama penasaran dengan sosok Simba yang dulu pernah menemuinya setahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Labuh Mayit. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Apa pengen munduk? Sekali lagi sosok itu bertanya. Namun kali ini nadanya terlihat sangat mengintimidasi, seolah dia sudah tidak sabar untuk menunggu apa yang sedang diinginkan oleh wanita itu yang sedang bersimpuh di depannya. Labuh mayit nyai, ucap wanita itu lantang. Yen ngono, kowe wis ngerti aturane lan lakune. Tak tunggu olehmu Sabtu pahing wulan iki, ujar sosok itu dan langsung menghilang begitu saja. Bima sadar dia tengah tiduran di lapangan sekolah. Sosok Panji sudah entah kemana. Napas Bima memburu. Bima begitu panik dengan apa yang barusan ia lihat. Bahkan energi Dewi tidak sebesar ini, batinnya. Tiba-tiba saja tangan kanan Bima terasa begitu panas. Dia tahu tombak cempaka kuning sedang bereaksi. Kamu gak apa-apa? Terdengar ucapan yang tidak Bima hiraukan. Dia mencari keberadaan Maya, namun tidak mendapati sepupunya itu dimanapun. Justru malah melihat Panji yang sedang meronta-ronta dipegangi oleh beberapa orang. Krama Sengkono, batin Bima. Seketika penjaganya sudah berdiri di sebelahnya. Carilah Maya, akan aku urus mereka, ucapnya. Bima masih celinguan untuk mencari keberadaan Maya. Ia tidak menghiraukan gumam kebingungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bima melihat Maya sedang berdiri tidak jauh dari sebuah bangunan di ujung lapangan. Mbak, ngapain? Udah ku bilang untuk tidak jauh-jauh dariku, ucap Bima jengkel. Tenang Bim, aku bisa menjaga diriku. Aku tadi melihat ada seorang wanita yang mengamati dari arah sana. Energinya benar-benar membuatku sesak, ucapnya sambil menuju ke arah salah satu sudut bangunan yang gelap. Udah ayo, ucap Bima sambil menarik tangan sepupunya itu. Kembali ke kerumunan, Bima melihat Krama Sengkono sedang menarik paksa sosok-sosok yang merasuki Panji. Tidak heran jika Maya memekik. Sosok yang merasuki Panji begitu mengerikan, memiliki 8 tangan dengan mata yang begitu banyak di mukanya. Belum lagi taring-taring yang mencuat tidak beraturan di sela-sela bibirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Bima saat melihat Krama Sengkono berjalan menuju ke arahnya. Mereka hanya kiriman, bukan penunggu tempat ini. Berhati-hatilah, ucapnya dan langsung lenyap dari pandangannya. Bima menghela napas panjang. Apalagi sekarang, ucapnya dan langsung berjalan untuk menuju ke arah Panji. Suasana sudah mulai tenang. Semua kegiatan malam itu ditiadakan.
Panitia beserta guru pembina tidak mau ambil resiko jika nantinya terjadi hal serupa. Kini Bima dan Maya tengah duduk di UKS. Sedari tadi mereka menunggu Panji terbangun. Setelah Romo Sengkono menarik paksa sosok yang merasuki Panji, dia langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beruntung tidak terjadi luka fisik yang serius, sehingga Panji hanya dibawa ke UKS. "Bim," tanya Maya yang tengah duduk di samping Bima. "Iya mbak, aku penasaran Bim, apa sosok yang merasuki Panji itu memang tidak sengaja, atau memang ada orang yang sedang mengincarnya?" Sejenak Bima berpikir. "Jujur saja mbak, aku belum memikirkan itu. Entahlah, umur kita masih terlalu muda untuk semua ini. Aku tidak tahu," jawab Bima sambil menggelengkan kepala. Maya yang mendengar ucapan Bima menghela napas. Apa yang sudah dialami Bima di alas Lalijiwo pasti masih membekas di ingatannya. Walau dia sudah mendapatkan cerita secara rinci, tetapi tetap saja dia tidak bisa membayangkan kengerian yang terjadi saat itu. "Aku hanya berpikir dengan orang yang kuliah di ujung ruangan. Saat Panji mencoba menyerangmu, jelas sekali ada sesuatu yang buruk dengan orang itu. Tapi dari jarak sejauh itu, aku tidak bisa mengenalinya," ucap Maya. "Aku hanya berharap semua hanya kebetulan, Mbak. Masih terlalu banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Andai Pak Arif ada di sini, pasti dia bisa memberikan solusi," balas Bima. Maya tidak membalas perkataan Bima karena Panji tiba-tiba bergerak. "Nyenyak tidurnya?" tanya Bima saat melihat Panji sudah terbangun. "Perasaan tadi masih di lapangan. Sejak kapan?" tanya Panji yang masih mengantuk dan menggaruk-garuk lehernya. "Kamu aja mbak yang cerita." "Aku minta air hangat dulu ya ke panitia," ucap Bima yang langsung beranjak keluar ruangan. Sesaat dalam perjalanan Bima memikirkan apa yang diucapkan oleh sepupunya itu. Mungkin dia memang beberapa kali sudah berinteraksi dengan mereka selama 1 tahun ini, tapi malam ini berbeda. Sosok yang muncul memiliki energi yang begitu besar. Bima berhenti tiba-tiba. Dia menyadari sesuatu. Apa yang dia lihat bukanlah hal kebetulan, tapi sebuah kilasan kejadian terjadi. Bagaimana sosok itu bisa sampai datang ke tempat ini? Menghela napas, Bima kembali berjalan. "Jangan ikut campur," ucap Willem yang sudah berada di samping Bima. "Astaga, kalian ini apa nggak bisa muncul dengan cara yang tidak mengagetkan?" ucap Bima yang hampir saja terjatuh ke selokan kecil di samping kanannya. "Apa maksudmu jangan ikut campur? Kau tahu, mereka kiriman dari seorang bukan? Mereka kuat dan bukan sembarang demit. Aku juga tidak yakin kalau penjagamu itu mampu melawan mereka," ucap Willem yang melayang pergi meninggalkan Bima. Bergegas Bima segera kembali ke UKS. Segelas air panas dan 3 botol air mineral sudah ia bawa. Ada yang mengganjal dalam pikirannya, tapi dia juga harus memastikan sesuatu. Jika apa yang dia pikirkan itu benar, sebaiknya dia tidak ikut campur dalam masalah ini. "Silakan Tuan, teh hangat untuk Tuan," ucap Bima sambil meletakkan segelas teh hangat di meja samping ranjang. "Emang benar Bim, aku kesurupan?" tanya Panji heran. "Iya, emangnya kamu gak ngerasain?" "Kamu ngerasainnya gimana?" jawab Bima. "Seingatku sih tadi baru mau balik dari masjid, terus tiba-tiba saja tengkukku terasa panas. Habis itu blank. Aku lupa. Bangun-bangun malah udah ada di sini," ujar Panji. "Kamu gak ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh kan Ji?" tanya Maya curiga. "Enggak lah, enak aja. Ada niatan ngintipin cewek-cewek sih, tapi gak jadi kok beneran, swear," jawab Panji nyengir, sementara Bima dan Maya hanya mendengus. Baginya semua peserta dipulangkan. Kegiatan yang seharusnya berjalan hingga sore akhirnya dibatalkan
Ada rasa bahagia yang muncul dalam diri Bima. Dia sudah membayangkan bisa tidur siang dengan nyenyak di atas kasur di kamarnya. "Mukamu masih pucat gitu, Ji," ucap Bima saat mendapati muka temannya itu terlihat pucat. "Gak tahu, Bim. Sedari tadi malam rasanya lemes banget dan jadi gampang ngantuk," jawab Panji. Mendengar itu Bima mencoba berkonsentrasi, melihat jika masih ada energi negatif yang tertinggal dari sosok yang merasuki Panji. Namun sekali lagi Bima tidak mendapati apapun. "Kenapa, Bim?" tanya Panji yang melihat Bima terdiam. Enggak. Ayo, aku anterin aja pulangnya. Sekalian mampir, udah lama gak main ke rumahmu," ucap Bima yang langsung mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Maya. Mereka bertiga kini sudah berada di perjalanan untuk menuju rumah Panji. Terpaksa motor milik Maya sudah dititipkan di sekolah karena mereka memutuskan untuk memesan taksi. Tidak banyak obrolan yang terjadi antara mereka. Bima melihat kondisi Panji yang semakin pucat. 20 menit perjalanan, akhirnya mereka sudah sampai di salah satu perumahan. Nampak jelas rumah Panji yang cukup besar, dengan gaya modern dan banyak sekali tanaman yang menghiasi bagian depan rumahnya. "Ayo mampir dulu," ucap Panji yang mencoba membuka gerbang rumah miliknya. Bima mencoba untuk membantu Panji, tapi Maya berdiri mematung dan terus melihat rumah Panji dengan pandangan yang aneh. Seolah-olah dia sedang bingung dengan apa yang dia lihat. "Mbak, ayo, kok malah bengong?" ajak Bima. Karena melihat saudaranya itu masih saja diam memandangi rumah. "Kamu gak ngerasa, Bim?" tanya Maya lirih. Saat berjalan masuk ke dalam rumah, Bima hanya menggeleng. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. "Semoga hanya perasaanku, Bim," ucap Maya. "Bapak sama ibu kamu kemana, Ji?" tanya Bima yang sudah duduk di salah satu sofa di ruang tamu rumah Panji. "Bapak mah kerja, ibu paling sebentar lagi pulang. Biasa, emak-emak belanja pagi," ucap Panji saat menaruh minuman dan beberapa cemilan. Sudah beberapa kali Bima datang ke rumah Panji. Dia juga sudah tahu apa saja yang menunggu rumah ini. Tapi siang ini semua nampak tenang. Bahkan sosok wanita yang biasa Bima lihat di taman depan juga tidak terlihat sama sekali. "Kamu nyaman, Ji, tinggal di rumah ini?" ucap Maya tiba-tiba. Sontak Bima yang mendengar itu langsung menolehkan kepalanya. Panji pun terlihat heran dengan ucapan Maya. Awalnya Bima mengira Panji akan mengatakan kalau dia nyaman dengan rumahnya, tapi Bima salah. Justru Panji malah menghela napas. "Ada yang salah, Ji. Kalau ini soal keluarga, lupakan saja," ucap Maya yang dilihat menyesal telah menanyakan itu semua. "Dulu memang nyaman, tapi akhir-akhir ini aku sama sekali tidak merasakan hangatnya rumah," jawab Panji. Bima masih diam. Dia berpikir memang lebih baik jika Maya saja yang berbicara. Bima yakin pasti ada sesuatu yang sedang ingin dipastikan oleh Maya saudarinya itu. "Maksudnya?" ucap Maya yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang Panji katakan. "Kita bicara di luar saja, jadi aku bisa melihat kalau ibuku sudah pulang," ujar Panji, yang sepertinya tidak mau kalau ibunya sampai tahu dia sedang menceritakan sesuatu tentang keluarganya. Kini mereka bertiga sudah duduk di bangku teras rumah Panji. Untungnya jarak teras rumah dengan jalan cukup jauh, jadi tidak mungkin ada orang yang mendengar perbincangan mereka. Udah hampir beberapa bulan ini, Bapak menjadi aneh, dan hampir aku tidak mengenalinya. Awalnya aku mengira sedang ada masalah dengan pekerjaannya, hingga keributan pun mulai terjadi. Ibu dan bapakku mulai bertengkar satu sama lain, ucap Panji murung. Bima tidak bisa banyak berkomentar. Walaupun dia selama ini sering ditinggal oleh orang tuanya, tetapi hubungan keluarganya bisa dibilang baik-baik saja. Terlebih aku juga sering mendengar ada sesuatu yang aneh. Hampir setiap malam malah aku mendengar ada suara geraman yang mengitari rumah. Awalnya aku kira itu kucing atau anjing, tapi saat aku mencoba memastikan, gak ada siapa-siapa. Lanjut Panji. "Bener kan? Ada sesuatu yang aneh dengan rumahmu, Ji?"
Aku tidak tahu apa itu, tapi ada yang aneh, ucap Maya. Maksudnya Mbak? Sambar Bima, yang sebetulnya dia paham dengan maksud Maya. Beneran kamu gak kerasa? Ucap Maya memastikan. Bima menggeleng dan sama sekali tidak merasakan apapun. Aneh. Aku sedari tadi merasakan kalau ada sesuatu yang memperhatikan kita. Terlebih perasaanku terasa begitu sesak. Aku juga tidak melihat apapun di sini, tapi jelas ada sesuatu yang sedang terjadi di rumahmu, Ji, ucap Maya lantang. Panji yang mendengar itu hanya tersenyum kecut. Apa yang sedang dia takutkan menjadi kenyataan. Belum sempat mereka meneruskan pembicaraan, terdengar ada suara motor yang masuk ke halaman rumahnya. Nampak seorang wanita parubaya sedang turun dari motornya dan menenteng plastik berisikan sayuran. Loh, udah pulang? Katanya sampai sore. Udah dari tadi, Bim? Tanya Bu Eni sambil menyunggingkan senyum ramah. Bima yang sudah mengenal Bu Eni langsung menyambut tangan wanita itu. Tapi berbeda dengan Maya, dia belum pernah bertemu dengan Bu Eni. Mungkin ada sedikit rasa canggung. Namun saat Bima melihat Maya menyambut uluran tangan Bu Eni, Maya sedikit tersentak, seperti sedang menahan rasa sakit. Ada apa, Mbak? Ucap Bima buru-buru saat Panji diminta untuk membawakan barang bawaan ibunya. Nanti aku jelasin, Bim. Ada yang aneh di rumah ini, jawabnya tiba-tiba. Bima penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Berkali-kali dia berkonsentrasi untuk melihat hal yang janggal, tapi tidak menemukan apapun. Bima dan Maya sudah berpamitan, tidak enak lama-lama di sana. Sedangkan kondisi Panji juga sedang tidak baik-baik saja. Tadi aku lihat Mbak Maya sedikit tersentak saat mencium tangan Bu Eni. Bima memulai pembicaraan. Saat ini mereka sedang berada di salah satu jalan trotoar yang ada di kota, sengaja untuk tidak langsung pulang ke rumah. Ada sesuatu yang aneh, Bim. Saat aku menyentuh ibunya Panji, jelas sekali, tiba-tiba saja tanganku seperti menggenggam bara api, ucap Maya. Menurutmu apa Bu Eni juga memiliki kelebihan, Bim? Atau dia sedang terkena guna-guna? Lanjut Maya. Jujur aja ya Mbak, aku gak merasa apapun. Ini aneh. Atau mungkin karena kemampuanmu dalam mendeteksi gangguan gaib jauh lebih peka daripada aku, Mbak. Tanya Bima penasaran. Maya heran, hanya mengangkat bahunya, menekankan kalau dirinya juga tidak tahu. Semenjak peristiwa Alas Lali Jiwo, entah kenapa Bima tidak pernah bisa tidur di bawah jam 12 malam. Matanya selalu nampak segar, bahkan pernah dia mencoba untuk meminum obat tidur, tetapi tidak ada efek sama sekali. Sedari tadi Bima berdiam diri bermeditasi. Selain untuk menenangkan dirinya, dia juga masih belajar untuk mengendalikan kekuatannya. Terlebih saat ini dirinya juga belum bisa menguasai kekuatan yang dimiliki oleh tombak cempaka kuning. Angin dingin tiba-tiba hadir melintasi tengkuk milik Bima. Seketika kulitnya seperti terasa tersentuh oleh air es yang sangat dingin. Bima membuka mata, nampak sosok Rama Sengkono sudah hadir di depannya. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, Bima, ucap Rama Sengkono. Apa ini soal Alas Lali Jiwo? Tanya Bima penasaran. Tidak, bukan tentang itu. Kau masih belum mampu untuk membawa pulang Arif. Belum saatnya. Jangan ikut campur dulu dengan hal-hal yang belum kau ketahui, jawab Rama Sengkono. Bagaimana maksudmu? Kata Bima kebingungan. Dia sedang tidak mencampuri urusan apapun saat ini. Sosok yang kemarin merasuki temanmu hanya suruhan. Gunakan Maya untuk mencari tahu lebih banyak. Dia lebih peka darimu dan jangan bertindak sembarangan, ucap Rama Sengkono yang langsung saja menghilang. Bima menghela napas dalam-dalam. Ada sedikit rasa jengkel pada penjaganya itu. Rama Sengkono tidak berubah sama sekali. Selalu saja memberikan informasi yang tidak mendetail. Bangkit, Bima merebahkan tubuhnya di atas kasur.
Benar dugaan Bima kalau Maya bisa lebih peka dalam merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral. Bima tersentak dari tidurnya. Saat ini ia tengah terlentang di suatu tempat yang asing. Memandang ke atas, dia melihat hamparan langit malam. Sejak kapan aku tidur di luar rumah? Batin Bima kebingungan. Namun ada sesuatu yang aneh. Dia mencoba meraba-raba di sekitarnya. Pasir. Pelan Bima mencoba bangkit. Diambilnya segenggam pasir dengan tangannya. Iya benar ini pasir. Tapi sejak kapan aku ada di pantai? Ucap Bima. Dipandanginya sekeliling. Suasana begitu sepi. Lambat laun dia juga mendengar deburan ombak dan suara deru angin. Kesadaran Bima belum juga pulih sepenuhnya. Dia masih merasa bingung dengan perpindahan tempat yang begitu cepat. Sekali lagi dia mencoba untuk mengambil segenggam pasir dan diremasnya kuat-kuat. Dia merasakan kulit yang ada di tangannya bergesekan dengan pasir yang ia genggam. Aneh, kalau ini mimpi, kenapa terasa sekali? Ucap Bima. Kau sungkono, ucap Bima memastikan. Ia menunggu beberapa saat, tapi sosok penjaganya itu tak muncul saat ia panggil. Beranjak Bima mulai melihat sekitarnya lagi. Tak ada siapapun di sana. Dia mencoba mengingat-ingat tempatnya berdiri saat ini begitu familiar. Tapi Bima tidak bisa mengingat kapan ia pernah singgah ke sini. Bima mencoba untuk berjalan mendekat ke arah bibir pantai. Namun baru saja dia melangkah beberapa meter, terdengar sebuah teriakan yang tidak asing di telinganya. Sontak Bima mencari sumber suara itu, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Tolong! Sekali lagi Bima mendengar suara itu. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Bima mencoba untuk berkonsentrasi, mengumpulkan tenaga. Perasaannya mengatakan kalau sedang ada yang tidak beres dengan semua ini. Kowe sopo cah bagus? Panggonanmu orang yang kene. Mulai. Terdengar jelas sekali bisikan suara seorang perempuan. Mendengar itu Bima langsung membuka matanya. Kini nampak dengan jelas ada sosok perempuan dengan pakaian Jawa yang sederhana tengah mendelik menatapnya. Di mana ini? Siapa kamu? Tanya Bima. Tidak menjawab pertanyaan Bima, justru sosok itu berjalan menjauh, mendekati bibir pantai. Bima mencoba untuk mengejar, namun sosok itu sudah hilang ditelan deburan ombak. Sekali lagi Bima mengedarkan pandangannya. Tersentak tiba-tiba saja dia merasakan tangan kanannya seperti sedang ditempeli bara api yang sangat panas. Cempaka kuning, ucap Bima saat merasakan mata tombak yang tersimpan di tangan kanannya bereaksi begitu kuat. Tolong! Sekali lagi, Bima mendengar suara teriakan seseorang, tapi Bima tidak mendapati apapun di sana. Sekali lagi dia mencoba untuk mengumpulkan tenaganya, berdoa minta petunjuk agar diperlihatkan sesuatu, jika memang itu adalah hal yang harus diketahuinya. Spontan Bima kembali membuka matanya. Ini dengan jelas Bima melihat seorang yang ia kenal. Jauh beberapa meter di depannya, Panji tengah diseret menuju ke arah bibir pantai oleh sekelompok orang. Tanpa dikomando, Bima segera berlari ke arah Panji, berniat untuk menolong temannya itu. Namun dalam keterburuannya, tiba-tiba saja dia tersandung sesuatu yang membuatnya terjatuh. Mata Bima membulat seketika, jantungnya nyaris copot. Dia tengah menyandung tubuh manusia yang tengah terbaring di atas pasir. Sejenak Bima berpikir untuk meninggalkan tubuh itu, namun Bim, tolong. Bima kaget mendengar suara lirih dari tubuh yang ada di depannya. Bingung sekali apakah dia harus menolong orang yang ada di depannya atau Panji yang tengah diseret ke arah laut. Mengikuti instingnya, Bima segera membalikkan tubuh yang telungkup itu. Saat sudah melihat muka dari orang itu, Bima langsung buru-buru mundur sampai jatuh terjengkang ke belakang. Maya? Ucap Bima syok. Jelas sekali tubuh itu milik Maya, meskipun darah segar menutupi sebagian wajah Maya. Tapi jelas Bima mengenali sosok wanita itu. Pulang sekarang, Bim, ucap sosok Maya. Tapi tiba-tiba, tolong. Sekali lagi Bima menoleh ke arah Panji yang sudah dekat sekali dengan bibir pantai. Tanpa menggubris ucapan Maya,
Bima langsung berdiri dan berlari untuk menuju ke arah Panji. Namun semakin dekat dia ke arah temannya itu, justru perasaan Bima semakin tidak enak. Kini dia sudah dekat dengan Panji, namun Panji beserta orang yang berusaha menyeretnya telah hilang bagi asap yang terkena hembusan angin. "Ada apa ini sebenarnya?" ucap Bima kebingungan. Saat Bima kembali melihat sekitar, kemudian melanjutkan berjalan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu seperti karung yang tengah digantung di pinggiran tebing. Saat sudah dekat dengan tebing, jelas sekali karung-karung itu bergerak menggeliat. Panik jika itu adalah manusia. Bima segera berlari untuk menuju ke arah tebing itu, tapi langkahnya terhenti. Bima ingat dia pernah ke sini. Penglihatan yang diberikan oleh sosok yang merasuki Panji. Iya, dia pernah melihat ada wanita yang sedang memanggil sosok demit wanita, dan di sanalah, di tebing itu, dia melakukan ritual. Mempercepat langkah kakinya, justru Bima syok dengan apa yang dia lihat. Semua anggota keluarganya tengah tergantung di sana dengan kondisi terpocong dan lehernya terjerat tali tambang. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ucap Bima yang tiba-tiba saja terbangun. Bima tidak langsung membuka mata, dia meraba-raba dulu di sekelilingnya. Batinnya masih merasakan kepanikan. Kain, iya ini kain, bukan pasir, batin Bima. Sambil masih menggerak-gerakkan telapak tangannya, lalu dia mencoba untuk membuka mata. Saat melihat plafon kamarnya, Bima mengeluarkan suara penuh rasa syukur. "Tenang no awakmu." Kaget, Bima langsung bersiaga. "Astaga, kenapa selalu bikin kaget?" ucap Bima saat mendapati Krama Sengkono sudah berdiri di sudut kamar miliknya. Masih terengah-engah, Bima mencoba untuk mengambil botol air yang ada di meja sebelah tempat tidurnya. Setelah menegak habis air dalam botol, dia menyambar rokok yang ada di meja dan segera membakarnya, berharap mendapatkan ketenangan. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Bima memandang Krama Sengkono. "Dia sepertinya menyadari siapa dirimu." Dia siapa?" tanya Bima kebingungan. "Elengno, gedimu iku kudu gede biasa. Sapa wae demit sing pengen duwe kesaktian, bakal pengen duweni awakmu," ucap Krama Sengkono yang langsung saja menghilang. Bima hanya menghela napas, memikirkan mimpi yang barusan ia alami, terlebih juga perkataan Krama Sengkono. "Darah sang raja," ucap Bima yang langsung mengambil handphone miliknya dan mencari kontak payah. Sudah beberapa kali dia mencoba menelpon, tapi tetap saja tidak ada satupun panggilan yang diterimanya. Menengok ke arah jam, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Buru-buru Bima melihat sebuah notifikasi yang masuk, membuat dirinya tenang. "Jangan gila, atau besok aku buat jadi gila." Bima tersenyum lega melihat pesan teks yang dikirimkan oleh Maya. "Udah, ayo bolos saja. Ada yang ingin aku ceritakan," ajak Bima pada Maya saat mereka sudah mau sampai di sekolah. "Gila, mau kemana? Motorku masih di sana. Kalau bapak tahu bisa repot," ucap Maya menolak mentah-mentah ajakan Bima. Tapi bukan Bima namanya kalau tidak bisa membuat orang-orang di sekitarnya penasaran. Kini mereka berdua tengah duduk di salah satu kafe, tak jauh dari tempat tinggal Bima. Jadi apa yang membuat Tuan Bima begitu antusias untuk bicara empat mata? Ucap Maya sengit menatap sepupunya. "Ingatkan waktu Panji menyerangku?" Kemudian Bima menceritakan bagaimana dia sedang berdiri di sebuah pantai. Kemudian dia melihat ada seorang wanita yang berjalan terburu-buru, seolah dia tidak ingin dilihat siapapun. Hingga saat kehadiran satu sosok yang membuat tubuh Bima gemetar secara spontan. Bahkan energinya jauh lebih mematikan daripada Dewi, ucap Bima. "Dewi? Maksudmu sosok kembar tiga yang menjaga Sendang Pitu?" tanya Maya. Ia mengerutkan alisnya. Dia memang selama ini belum pernah bertemu dengan Dewi, namun entah mengapa, dalam benarnya itu dia sudah bisa membayangkan seperti apa sosok Dewi. Benar, dan juga Willem, serta Krama Sengkono memintaku untuk hati-hati. Kembali Bima menceritakan tentang peringatan Willem dan wejangan yang diberikan oleh Krama Sengkono, serta mimpi yang tengah dialami semalam. "Panji?" ucap Maya mengerutkan dahinya. "Kau tahu Bim, aku memang merasa ada yang aneh dengan dirinya dan rumahnya. Terlebih semenjak kejadian kesurupan itu. Dan ingat, saat aku melihat ada sosok perempuan
yang tengah memperhatikan dari jauh, ujar Maya. Ya tapi bukan itu intinya. Justru kalimat dari Kromo Sengkono yang membuatku khawatir. Bukan hanya diriku saja, tapi juga untukmu. Ingat apa yang kuceritakan soal Tera Sang Raja? Tanya Bima yang sekarang mulai terlihat gusar. Jelas sekali ingatan tentang seluruh keluarganya yang digantung di atas tebing menggelayut bergoyang-goyang di kepalanya. Maya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya aku ingat, tapi aku juga bingung Bim. Kita tidak sedang menyeret masalah ke dalam hidup kita. Dan kenapa kita harus yang mencari masalah itu? Ucap Maya yang mencoba untuk memutus kekhawatiran Bima. Sekarang kita hanya berdua. Belum ada yang bisa kita mintai pendapat tentang hal-hal berbau gaib. Kecuali apa mbak? Kecuali kau melupakan semua ini. Jika memang ini menyangkut nyawa keluarga kita, aku beranggapan sosok yang mengincar Panji sedang memberikan peringatan padamu untuk tidak ikut campur, ucap Maya dengan nada final. Bima terhenyak sejenak, dia berpikir. Memang benar apa yang Maya ucapkan. Saat ini belum ada orang yang bisa dimintai pendapat dan tidak mungkin bagi Bima untuk menemui Pak Arif sekarang. Kromo Sengkono selalu bilang kalau Bima belum siap dan belum saatnya mereka pergi untuk menemui Pak Arif. Hari-hari telah berlalu. Semenjak Bima mengalami mimpi tentang keluarganya dan Panji. Sudah beberapa hari ini pula Bima tidak melihat Panji datang ke sekolah. Awalnya memang Bima tidak begitu peduli dan mencoba untuk melupakan semuanya. Saat ini fokusnya hanya untuk terus berlatih agar segera bisa membawa pulang Pak Arif ke alam mereka. Kenapa Bim? Masih mikirin soal mimpi itu? Ucap Maya yang sudah duduk di sebelah Bima. Iya mbak. Entah kenapa ya. Semenjak aku memimpikan kejadian itu, perasaanku jadi tidak tenang. Apalagi ditambah dengan perkataan Kromo Sengkono. Kalau mereka sudah menyadari siapa aku sebenarnya, jawab Bima gusar. Aneh ya Bim, padahal kita sendiri juga tidak tahu siapa itu Sang Raja. Namun justru mereka sendiri yang malah mengincar-incar kita, kata Maya sambil menghela napas. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Bima. Memang benar apa yang diucapkan oleh Maya. Bahkan Bima sendiri juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan darah Sang Raja. Apa sebaiknya kita pastikan kondisi Panji? Tanya Bima sambil memandang ke arah sepupunya. Kamu yakin Bim? Kali ini tidak ada yang membantumu. Sedangkan aku sendiri juga tidak bisa berbuat banyak Bim. Bagaimana jika terjadi sesuatu denganmu? Terlebih dengan semua penglihatan yang kamu lihat itu berbeda dengan apa yang menimpaku dulu, kata Maya yang mulai merasa khawatir dengan keputusan Bima. Bukannya kamu sendiri mbak yang bilang kalau tidak bisa melihat temanmu dipermainkan oleh mereka, tukas Bima. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Maya. Cukup lama wanita itu memandangi Bima dengan penuh pertimbangan. Kita coba aja pergi ke rumah Panji siang ini, kata Maya sambil beranjak pergi untuk menuju ke bangku yang ia tempati. Tersenyum, Bima hanya mengangguk. Akhirnya dia bisa mengajak Maya untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Panji. Entah kenapa dia merasa semua ini ada kaitannya dengan pusaka yang tertanam di tangan kanannya. Terlebih memang Kromo Sengkono juga meminta untuk mencari tahu semua kejadian ini menggunakan kemampuan yang Maya miliki. Andai aja Pak Arif di sini, semua akan terasa lebih mudah, keluh Bima sambil memandang keluar ke arah pohon tanjung. Siang sepulang sekolah, Bima dan Maya langsung saja memutuskan untuk pergi ke rumah Panji. Sedari awal memang semestinya Maya tidak mengizinkan Bima untuk mengendari motornya. Bukan perkara Bima tidak bisa mengendari sepeda motor, akan tetapi Bima itu terlalu brutal di jalanan. Hampir saja Maya kehilangan kepalanya karena cara mengendarai Bima yang di luar nalar. Bim, pelan-pelan. Astaga, teriak Maya yang syok saat Bima melajukan motornya begitu kencang. Udah tenang aja mbak, pegangan yang kencang daripada kamu yang terbang mbak, balas Bima sedikit mengencangkan suaranya karena angin yang berderu-deru di telinganya.
Terdengar suara dejitan ban motor ketika Bima tiba-tiba saja mengerem kendaraannya saat masih berada di kecepatan yang tinggi. "Udah sampai, Mbak. Kamu kenapa?" ucap Bima bingung saat melihat wajah Maya pucat. Dengan gemetar Maya turun pelan-pelan dari jok motor yang baru saja ia tumpangi. "Mau bikin aku mati, Bim," ucap Maya lemas. "Naik kermas ngono bisa lebih cepat, Mbak," kekeh Bima saat tahu sepupunya gemetaran karena ulahnya saat mengendarai motor. Tanpa menunggu jawaban dari Maya, Bima langsung beranjak menuju gerbang rumah Panji. Sejenak Bima memandangi rumah itu dan mencoba kembali merasakan jika ada sesuatu yang aneh. Namun tetap saja Bima tidak merasakan apapun. Memantapkan hatinya, Bima segera mendorong gerbang dan masuk ke dalam pekarangan rumah milik keluarga Panji. "Bim, tidak apa-apa, kita langsung masuk ke dalam?" tanya Maya yang sudah berada di samping Bima. "Kalau diusir ya tinggal pulang, Mbak," jawab Bima cuek sambil terus melangkah untuk menuju ke arah pintu utama. "Tok tok tok." "Assalamualaikum." Salam Bima sambil mencoba untuk mengetuk rumah milik Panji. "Sepertinya Panji sedang pergi, Bim. Kita pulang aja yuk," kata Maya sambil celinguan memandang ke arah sekitar. Sesekali badannya juga bergidik dengan ngeri. "Waalaikumsalam," terdengar suara Panji dari dalam rumah. Bima sedikit lega saat mendengar suara temannya yang sudah beberapa hari ini tidak dijumpainya. Namun saat mereka melihat kondisi Panji, keduanya melongo dan tidak menyangka Panji mendapatkan penyakit seperti ini. "Panji?" tokik Maya kaget saat melihat kondisi Panji yang sudah berubah semenjak terakhir kali mereka bertemu. Sedang Panji hanya terdiam dan terus menatap wajah dan tubuh temannya itu. "Kamu kenapa, Ji?" tanya Maya. Panji hanya menggelengkan kepalanya dan terus mencoba untuk menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang sudah penuh dengan benjolan yang bernanah. "Sejak kapan?" tanya Bima saat mereka sudah duduk di sofa ruang tamu. "Semenjak kejadian di sekolah. Malamnya badanku panas dan rasanya gatal-gatal. Entah, aku juga nggak tahu. Tapi pagi harinya semua sudah seperti ini," jawab Panji dengan muka lesu. "Coba Ji ceritain, kenapa bisa jadi seperti ini?" kata Bima. Sesekali Maya dan Bima berjengit saat melihat kondisi tubuh dari temannya itu. Awalnya Panji nampak ragu, kadang dia melihat ke arah belakang dengan pandangan yang kurang nyaman. Hal itu justru membuat Bima bingung, sedangkan Maya seperti terpaku melihat sesuatu. "Mbak?" tanya Bima, tapi Maya menggeleng minta Bima untuk diam. Panji terdiam. Dia tidak langsung berbicara. Jelas sekali Bima melihat ada sedikit air mata yang mengenang di ujung kedua bola matanya. "Ci," ucap Bima mencoba menguatkan temannya. "Tepat setelah kalian pulang. Aku udah bilang kalau semua badanku terasa gak enak. Bahkan suhu tubuhku juga naik secara drastis. Awalnya aku pikir kalau itu cuma kecapean dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi bahkan setelah aku minum obat dan tidur sampai sore, tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan suhu tubuhku semakin naik," ucap Panji sambil terus saja mencoba menggaruk-garuk badannya. Beberapa waktu yang lalu. "Ci, udah sehat belum?" tanya Eni saat sudah berada di dalam kamar Panji. "Udah mendingan, Bu. Tadi udah minum obat," jawab Panji parau. "Ya udah, Ibu pergi ke tempat Budi dulu ya. Nanti kalau lapar, makanan itu udah Ibu siapin," kata Eni sambil meninggalkan tempat tidur anaknya. Sedangkan Panji hanya mengiyakan dengan sedikit mengerang. Panji yang mendengar ucapan ibunya itu hanya tersenyum kecut. Dia berharap mendapatkan perhatian lebih, tetapi saat dia sakit pun tetap sama saja. Mendengar suara kendaraan yang keluar meninggalkan rumah, Panji kembali meringkuk di atas kasur. Tok tok tok. Mata Panji kembali terbuka. Jelas dia mendengar suara ketukan dari pintu depan. Enggan sekali rasanya untuk beranjak. Terlebih kepala Panji juga semakin berat rasanya. Namun suara ketukan itu semakin lama semakin kencang. Mau tidak mau Panji beranjak, berniat untuk melihat siapa gerangan yang bertamu di waktu maghrib seperti ini. Dengan melangkah sempoyongan, Panji berjalan pelan-pelan.
Nampak sekarang dia bisa melihat siluet seorang perempuan yang tengah berdiri di depan teras rumahnya. Tidak mau membuat tamunya menunggu lebih lama, Panji bergegas untuk membukakan pintu. Kini jelas sekali di depan Panji nampak seorang wanita seumuran dengan ibunya tengah berdiri menatap dirinya. Wanita dengan rambut tergerai serta menggunakan pakaian kebaya yang berwarna hijau. "Maaf Bu, cari siapa ya?" tanya Panji memastikan kalau memang wanita itu tamu di rumahnya. Tidak menjawab pertanyaan Panji, justru wanita itu tersenyum dan berbalik serta melangkah pergi untuk keluar rumah menuju ke jalan raya. Sempat Panji merasa kebingungan, tapi rasa sakit kepalanya benar-benar membuat Panji tidak bisa berpikir. Bergegas dia kembali ke kamar dan segera merebahkan badannya. Baru saja Panji tidur, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Panji tersentak bangun. Tubuhnya sudah penuh dan keringat. Sejenak Panji ingin beranjak mengambil minum yang ada di samping tempat tidurnya. Namun seketika tubuhnya terpaku, ada seorang yang tengah mengamatinya dari luar. Jelas sekali itu adalah sosok bayangan seorang. Lama Panji melihat sosok itu, awalnya dia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi semakin lama Panji melihat bayangan itu semakin memadat dan terus saja membentuk menjadi sebuah sosok yang belum pernah Panji lihat selama ini. Astagfirullahaladzim, ucap Panji sambil mengusap-ngusap matanya. Namun tetap saja sosok itu masih terus memandangi Panji. Sosok hitam yang berbulu dengan 8 tangan serta taring yang tumbuh tidak beraturan di sekitar mulutnya. Melihat itu sontak Panji langsung merebahkan dirinya kembali dan menutupi tubuhnya dengan selimut hingga kepala. Badannya benar-benar gemetar, bukan karena penyakit yang sedang dideritanya, tapi karena rasa takut yang tidak bisa dikendalikan olehnya. "Bu, Ibu," panggil Panji mencoba untuk mencari pertolongan, tetapi tidak ada jawaban. Rumahnya terasa begitu sepi. "Pak, Bapak." Sekali lagi Panji mencoba untuk memanggil orang tuanya, namun sama saja tidak ada jawaban. Kini Panji hanya bisa merengguk di bawah selimut, pikirannya benar-benar kacau. Terlebih suara geraman dari makhluk itu juga tak kunjung hilang. Ingin rasanya dia lari, tetapi tubuhnya benar-benar terasa lemas. Dan tiba-tiba semua benjolan itu muncul. "Setelah kamu melihat sosok itu, Ji?" tanya Maya. Saat Panji berhenti menceritakan apa yang tengah dilaluinya kemarin, Panji pun menggeleng. "Tidak. Setelah itu, aku seperti tertidur kelelahan. Tapi aku kembali terbangun karena mendengar suara riuh gemerincing tapak kuda. Aku gak berani untuk melihat apa yang di luar. Udah cukup dengan sosok yang terus mengamatiku dari arah jendela. Tapi aku tiba-tiba saja, pintu kamarku terbuka dengan keras. Aku kaget. Aku kira itu orang tuaku. Namun ternyata di sana sudah berdiri sosok wanita yang sangat cantik, namun begitu mengerikan," terang Panji sambil menerawang mengingat-ingat kejadian yang menimpanya. "Wanita? Seperti apa wanita itu, Ji?" tanya Bima yang mulai merasa khawatir. Entah kenapa saat mendengar cerita dari Panji, beberapa kali dia merasakan panas di tangan kanannya. "Wanita yang pakai pakaian kuning, rambutnya disanggul, serta mata yang berwarna merah," ucap Panji bergidik. "Lalu, apa yang dilakukan wanita itu?" tanya Maya, yang juga sudah mulai diliputi rasa khawatir dalam hatinya. Jelas sosok yang mendatangi Panji itu bukan sosok yang sembarangan. "Dia berjalan ke arahku dan mengusap-ngusap kepalaku. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah itu seketika menjadi gelap dan paginya keadaanku sudah seperti ini," jawab Panji. Bima langsung menghenyakan tubuhnya ke punggung sofa. Pikirannya benar-benar kalut, ketakutannya benar-benar terjadi. Apa yang Bima lihat dan mimpikan memang menjadi sebuah peringatan untuknya. Tidak perlu orang pintar untuk menggabungkan semua ini. Sudah jelas kalau memang sedang ada yang berniat untuk mencelakai keluarga Panji. "Aku penasaran, Mbak, dengan wanita yang Panji katakan," ucap Bima saat mereka sudah ada di taman belakang rumah Pak D-nya. Sesekali Bima tersenyum simpul, mengingat betapa mereka sibuk memikirkan keselamatan Maya di tempat ini. "Wanita yang mana, Bim?" tanya Maya, yang mencoba untuk mengikuti arah pembicaraan Bima.
Ya, kedua wanita yang menemui Panji. Entah kenapa, setiap kali aku teringat dengan kedua wanita yang kulihat di pantai. Terus saja aku merasakan cempaka kuning selalu beraksi. Apa yang memang semua ini ada hubungannya? Kata Bima, sembari menghisap rokok mencoba untuk mencari jawaban dari semua peristiwa yang dia alami. Aku gak tahu, Bim. Sekarang aku hanya bisa menduga. Saat kau berusaha untuk mengecek apa yang sedang terjadi di rumah Panji, aku dengan jelas melihat energimu keluar dan merambat mengelilingi rumah. Aku berpikir mungkin itulah yang menyebabkan kamu mendapatkan peringatan, ucap Maya. Lalu Mbak? Tanya Bima yang masih memandangi sepupunya dengan serius. Yaitu semua pilihanmu, Bim. Bagiku, kau yang sudah menantang mereka. Kalau semua sudah memperingatkanmu dan kau masih mencoba untuk mencari tahu, berarti sudah jelas kan? Ucap Maya sambil menolehkan kepalanya ke arah pohon mawar yang ada di taman itu. Bima terdiam dengan apa yang diucapkan Maya. Di satu sisi, dia tidak tega dengan kondisi Panji saat ini. Akan tetapi dia juga merasa penasaran dengan semua rentetan kejadian yang diterimanya akhir-akhir ini. Simba, ucap Bima lirih. Kenapa dengan Simba, Bim? Tanya Maya yang mulai keheranan sekaligus waspada dengan Bima. Perasaannya mengatakan kalau Bima sudah memutuskan sesuatu. Simba pasti tahu sesuatu. Bahkan aku tahu sendiri. Saat aku berhadapan dengan Ki Ganang, dia yang mengembalikan cempaka kuning kepada aku. Aneh kan? Dengan adanya peristiwa yang kualami dan tiap kali aku mengingatnya, pasti cempaka kuning selalu bereaksi, ucap Bima yang langsung mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba saja udara sekitar menjadi sesak. Angin dingin mulai hadir di sekitar mereka. Maya tersentak dengan perubahan medan energi yang terjadi di sekitarnya. Dia tahu pasti Bima sedang melakukan sesuatu. Benar saja. Di depan mereka saat ini, sosok Rama Sengkono sudah hadir dengan rupa wujud buto yang mengerikan. Meskipun Maya sudah sering melihat sosok itu, tapi tetap saja tubuhnya gemetar saat sosok itu hadir. Ana apa le? Geram Rama Sengkono yang tengah berdiri menatap Bima dan Maya bergantian. Bisakah kamu bawa kami bertemu dengan Simba? Ucap Bima lantang tanpa mempedulikan kekuatan Maya di sampingnya. Kami? Siapa maksudmu dengan kami, Bim? Tanya Maya kebingungan. Ya aku sama kamu, Mbak. Emang siapa lagi? Jawab Bima sambil nyengir tidak berdosa. Rama Sengkono tidak langsung menjawab. Beberapa saat dia terdiam dan menutup matanya seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak nampak di mata Bima. Engkau bengi lakonono tirakat kaya sing wis tak ajarno, kata Rama Sengkono yang langsung saja menghilang dari pandangan Bima dan Maya. Gila kamu, Bim, ucap Maya sambil beranjak pergi meninggalkan Bima. Tersenyum Bima tahu sebenarnya sepupunya itu juga sudah lama penasaran dengan sosok Simba yang dulu pernah menemuinya setahun yang lalu.